محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khadala man syaa min khalqihi bi masyiatihi wa adlihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha wa la mithla wa la niddalah wala hadda wala jussata wala a'dha'alah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qaidana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa habibuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-aliyyil azim al-qaili fi muhakkami kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya pada siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita sebagai mukminin, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat. Tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in itba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi. Dengan seluruh daya dan upaya kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan segala upaya kita jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, selama ini kita tidak asing dengan amaliyah tawassul. Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia, bahkan di dunia, hampir setiap hari melakukan tawassul. Tawassul yang biasa kita lakukan adalah berdoa dengan menyebut nama seorang nabi atau wali, dengan harapan agar permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau agar kita dihindarkan dari mara bahaya dengan wasilah menyebut nama nabi atau wali tersebut. Tawassul seperti ini biasanya dibarengi dengan ziarah ke makam beberapa orang wali.
amaliyah tawasul seperti ini adalah salah satu dari 3 jenis tawasul yang kesemuanya boleh untuk kita lakukan. 2 jenis tawasul yang lain adalah tawasul dengan asma Allah, tawasul dengan sifat Allah, dan tawasul dengan amal soleh. Dan pada kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema berharap selamat dari musibah dengan sedekah. Bertawasul dan berharap dengan sedekah bukan berarti kita pamrih dalam bersedekah. Sedekah kita tetap kita niatkan karena Allah, bukan karena yang lain. Setelah sedekah, kita bertawasul dengan amal soleh yang berupa sedekah itu, agar permohonan kita dikabulkan atau dihindarkan dari mara bahaya. Hal ini boleh dilakukan dengan dasar hadis yang menceritakan tentang 3 orang yang kehujanan dalam perjalanan lalu berteduh di sebuah gua. Bibir gua lalu tertutup oleh sebongkah batu besar. Dalam keadaan terperangkap dalam gua, masing-masing dari mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut amal soleh masing-masing hingga pintu gua terbuka kembali dan mereka keluar dengan selamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada musim setelah pandemi Covid-19 ini, kita dituntut untuk menunjukkan kesetiakawanan kita. Instruksi pemerintah agar semua melakukan protokol kesehatan dan lain sebagainya membuat banyak orang kehilangan pekerjaannya. Banyak orang menjadi pengangguran. Banyak orang tidak lagi bisa mengais rezeki. Banyak orang yang membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada masa seperti saat ini, ajaran agama menyerukan kepada kita agar berempati dan menunjukkan solidaritas kepada sesama anak bangsa, kepada saudara-saudara kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah salah satunya sedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sona'iul ma'rufi taqi madhara as-su'a wa sadaqut sirri tudfi'u ghadabar rabbi." Bahwa perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan, dan sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabarani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hadis ini mengajak kita untuk melakukan berbagai kebaikan, di antaranya sedekah. Hadis ini juga menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, baik sedekah ataupun perbuatan-perbuatan baik lainnya, dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari bermacam-macam keburukan dan berbagai musibah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersedekah dan melakukan berbagai kebaikan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Jangan menunggu sampai kita terkena wabah dan musibah baru kita bersedekah. Kita lakukan sedekah sekarang supaya kita terhindar dari berbagai musibah dan wabah penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan tidak harus banyak. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun naro walau bisyikkin samarotin." Bahwa jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh dari biji kurma. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang merasa kekurangan harta bisa bersedekah sesuai dengan kemampuannya kepada orang yang lebih kekurangan daripada kita. Orang kaya dapat menyalurkan sedekahnya dalam jumlah yang besar,
melalui organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga terpercaya atau langsung melalui pemerintah di daerahnya masing-masing, kalau sedekah ini telah menjadi sebuah gerakan bersama dan disalurkan serta diberikan secara tepat kepada setiap orang yang membutuhkannya, maka insya Allah semuanya akan aman dari segala mara bahaya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sedekah tidak harus berupa uang. Sedekah bisa berupa barang, bisa berupa pengetahuan, ilmu pengetahuan, bisa berupa hal-hal apa saja yang kita mampu, tenaga, pikiran, atau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar ia bersedekah. Sedekah adalah merupakan obat bagi segala macam penyakit. Baginda Nabi SAW bersabda, "Hasinu amwalakum bizzakati wadawu mardokum bisodaqah." Lindungilah harta kalian dengan zakat dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian, yaitu dengan melakukan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dan sangat penting untuk kita yakini bahwa harta kita sejatinya tidak akan pernah berkurang dengan sebab sedekah. Justru sedekah akan menjadikan harta kita berlimpah berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma naqasatu shadaqatun min malin." Harta tidak akan pernah berkurang sedikit pun dengan sebab sedekah. Hadis riwayat Muslim. Demikian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan
wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha'u, wa ilmin la yanfa'u, wa du'ain la yusma'u, wa nafsin la tasba'u, wa na'udzubika min hamazati syayatini, wa na'udzubika min ayahdurun. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.